Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membahas tentang materi proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang ada pada materi kelas 11 semester 1 pada KD 3.1. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya terus support channel ini dengan klik like, komen, dan juga subscribe. Semua bermula pada abad ke-15, ketika bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris datang ke Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, mengapa bangsa-bangsa besar seperti yang ada di Eropa berani melakukan pelayaran samudra pada abad ke-15 hanya untuk datang ke wilayah Asia termasuk di Indonesia. Adapun latar belakang atau faktor pendorongnya diantaranya sebagai berikut. Sekitar abad ke-15, Eropa mengalami zaman Renaissance. Masa ini memicu berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, seperti adanya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dan pusat tata surya bukan bumi, melainkan matahari. Kemudian, teori ini juga didukung oleh Galileo Galilei. Teori ini dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui perjalanan samudra dengan rute berlawanan yang kemudian bertemu di Maluku. Penemuan kompas dan teknologi pembuatan kapal juga merupakan faktor lain yang mendorong adanya penjelajahan samudra. Yang kedua, pada tahun 1453, wilayah Konstantinopel yang dulunya wilayah Romawi jatuh ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Peristiwa ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan, karena Sultan Muhammad II memutuskan akses perdagangan bagi bangsa Eropa, sehingga mereka kesulitan mendapatkan barang dagangan yang sangat mereka butuhkan, yaitu rempah-rempah. Mereka mencari wilayah lain seperti Asia termasuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, adanya semangat misi 3G atau 3G. G yang pertama adalah gold yang artinya kekayaan, yaitu berupa emas, perak, atau bahan tambang lainnya. Sebab suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai emas yang melimpah. G yang kedua adalah glory, yang artinya kejayaan. Hal ini mendorong berkembangnya imperialisme kuno, di mana kejayaan sebuah bangsa dilihat dari wilayah koloni yang mereka miliki. G yang ketiga adalah gospel, di mana ini merupakan misi dari gereja untuk menyebarkan ajaran Injil atau ajaran Nasrani. Nah, itulah penjelasan mengenai faktor pendorong terjadinya pelayaran samudra. Berikutnya kita masuk pada proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, diawali oleh Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kita mulai dengan bangsa ini dulu ya, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol merupakan tumpuan kekuatan gereja Katolik Roma semenjak perluasan wilayah yang dilakukan Kesultanan Turki pada abad ke-15. Sebelum kedua bangsa ini melakukan perluasan wilayah melalui pelayaran samudra, dibuat yang namanya Perjanjian Tordesillas pada tahun 1492 yang isinya Portugis belayar ke arah timur menelusuri pesisir pantai Afrika dan Samudra Hindia, sedangkan Spanyol ke arah barat menelusuri Samudra Atlantik, benua Amerika Selatan, hingga Samudra Pasifik. Masa itu belum ada gambaran bahwa bumi itu bulat. Baru disadari ketika kapal-kapal yang berlayar dengan arah yang berlawanan bertemu di perairan Laut Sulawesi. Dan pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dan di tahun 1512, Portugis sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada saat itu sedang berselisih dengan Tidore. Sultan Ternate memiliki rencana melakukan persekutuan dengan Portugis untuk mendapatkan bantuan dalam mengalahkan Tidore. Sultan Ternate juga mengizinkan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng pertama di Pulau Ternate, yaitu dikenal dengan Benteng Castella pada tahun 1522. Sejak tahun 1522 terjalin suatu hubungan dagang antara Portugis dan Ternate. Hubungan Ternate dan Portugis berubah menjadi tegang karena upaya Portugis melakukan kristenisasi dan karena perilaku orang-orang Portugis yang tidak sopan. Bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan dilakukan pada tanggal 7 April tahun 1521. Pertama kali mereka datang ke wilayah Cebu, yaitu negara Filipina. Namun,
Ferdinand Magellan terbunuh pada saat itu. Sepeninggal Magellan, ekspedisi tetap dilanjutkan di bawah pimpinan Sebastian Elcano untuk mencari dan menemukan daerah asal rempah-rempah, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara, tepatnya di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Ternate dan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadinya peperangan besar, akhirnya diadakan yang namanya Perjanjian Saragossa, yaitu pada tanggal 22 April tahun 1529. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Bangsa yang ketiga adalah bangsa Belanda, yang memulai pelayaran pada bulan April tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam perjalanannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, kemudian Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia, kemudian Selat Sunda, dan yang terakhir adalah sampai ke wilayah Banten. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten, dan mereka juga diizinkan untuk melakukan perdagangan di sana. Namun karena sikapnya yang tidak ramah, akhirnya mereka diusir dari Banten. Kemudian pada tahun 1598, rombongan kedua Belanda datang di bawah pimpinan Jacob van Eyck, dan mereka diterima baik oleh Raja Banten karena sikapnya yang ramah. Hingga akhirnya pada tahun 1602, secara resmi dibentuklah yang namanya VOC, atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di wilayah Ambon pada tahun 1602 yang dikepalai oleh Francois Witter. Dan bangsa yang keempat adalah Inggris. Pelayaran Inggris ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dimulai dari India pada tahun 1600. Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau AIC. Dari India inilah para pelaut dan pedagang Inggris belayar ke Indonesia untuk meramaikan perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1602 Masehi, Inggris di bawah pimpinan Sir James Leicester sampai di Banten. Mereka diterima dengan baik. Inggris diizinkan mendirikan kantor dagang di Banten dan Jayakarta. Hingga pada abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia, seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi karena sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang Inggris. Dan demikianlah video pembelajaran sejarah yang dapat Ibu sampaikan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.